Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersan Mulia dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 200117096. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tugas saya kali ini adalah analisis karya sastra angkatan 70-80-an dan angkatan 2000-an. Yang pertama, analisis novel Sebuah Kapal karya N. Hadini, karya angkatan 70-80-an. Unsur intrinsik A. 1. Alur yang digunakan dalam novel pada sebuah kapal ada alur campuran. Karena tokoh aku, Sri, menceritakan kisah yang sudah lewat dan menceritakan kisah yang terjadi pada saat itu. 2. Tokoh dan penokohan. Sri, aku, pemalu, waktu kecil, rendah hati, suka menolong, mudah percaya, pekerja keras, pengkhianat, keras kepala, setopo, bijak, tidak mudah menyerah, dan perhatian. Mikael, penyayang, memiliki hawa nafsu tinggi. Narti, teguh pendirian, baik, setia kawan. Charles, tegas dan egois, sombong, masa bodoh, kasar, suka ikut campur. Nicole, penipu, konsumtif, cantik, 5 tahun lebih muda dari Mikael, tidak memiliki sifat keibuan. Supotro, lembut, sopan, tenang, tidak canggung dalam pergaulan. 3. Latar tempat. Salatiga, Semarang, Jakarta, Bandung, Kobe, dan Koyasan. B. Latar waktu. Latar waktu di dalam novel ini tidak disebutkan secara gamblang karena tidak disebutkan tahun berapa dan peristiwa apa yang menandainya. C. Latar suasana. Sedih, hening, bahagia, tragis, dan haru. Pak, judul novel ini adalah Pada Sebuah Kapal. Pengarang memilih judul tersebut karena memang inti dari cerita novel itu adalah berlatarkan pada sebuah kapal. 5. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Pada Sebuah Kapal adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. 6. Gaya dan nada. Gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menulis cerita dalam novel ini sebenarnya bukanlah bahasa yang rumit. Penulis menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang merupakan dialog sehari-hari. B. Unsur ekstrinsik. Nilai sosial. Pada awal cerita, Sri menceritakan tentang masa kecilnya yang berlanjut dengan ceritanya menikah. Kemudian kehidupan rumah tangganya dengan Charles yang tidak harmonis. Sutopo menentang garis keras pernikahan Sri dan Charles. Sutopo mengatakan bahwa dengan kewarganegaraan Sri yaitu Indonesia, ia tidak patut untuk menikahi dengan orang yang berkewarganegaraan asing. Nilai agama. Perbedaan agama antara Sri dengan Mikael dijelaskan dalam novel ini, bahwa Sri beragama Islam dan Mikael Dubanton menganut agama Nasrani. Bukti bahwa Mikael menganut agama Nasrani adalah ketika ia ingin cerai dengan Nicole, tetapi ia masih bingung karena gereja tidak menghendaki budaya perceraian. Nilai budaya. Budaya yang ada di Indonesia menganggap tabu bila ada seseorang yang melakukan perselingkuhan. Namun N. Hadini tetap mengangkat cerita tersebut dalam sebuah novel. Memang dalam karya sastra tidak mengenal hal tabu, justru itu dianggap sebagai suatu keindahan. Nilai sejarah. Dalam novel ini disebutkan bahwa Sri pergi ke gedung-gedung tua yang terdapat di Prancis. Dua. Analisis novel angkatan 2000 yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Unsur intrinsik. 1. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan. Namun uniknya tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri dipadukan dengan tema ekonomi, namun tetap tema pendidikan lah yang lebih menonjol. 2. Alur cerita pada novel Laskar Pelangi menggunakan teknik alur maju.
Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ika dan kawan-kawan bersekolah sampai mereka semua beranjak dewasa. Tiga latar tempat latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini adalah di sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Namun ada yang latarnya adalah di rumah, pohon, gua, tepi pantai, pasar dan lain-lain, tapi masih di kawasan Belitung. B. Latar waktu. Dikarenakan novel Laskar Pelangi ini merupakan novel yang menceritakan kisah nyata meski ada bumbu imajinasi, maka latar waktu yang disampaikan pun jelas, yaitu terjadi pada tahun 1974. C. Latar suasana. Sedih, senang, cemas. Bat, tokoh atau penokohan. A. Ikal atau yang di dalam novel ini berperan sebagai aku merupakan tokoh utama. Ikal adalah seorang anggota Laskar Pelangi. B. Taprani merupakan sosok yang tampan, rapi, perfeksionis, lumayan pintar, bicara seperlunya, dalam kurung pendiam, santun, sangat berbakti kepada orang tua dan manja. C. Zara merupakan salah satu murid perempuan yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Tubuhnya ramping dan selalu berjilbab rapi. Di sekolah ia termasuk murid yang pintar. Meskipun ia adalah sosok yang perhatian, namun ia termasuk tipe orang yang temperamental, ketus, skeptis, susah diyakinkan, dan tidak mudah terkesan. D. A. Kyong adalah salah satunya murid keturunan Tionghoa yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Sifatnya begitu polos dan selalu mempercayai apa yang dikatakan mahar. E. Harun yang sudah mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar pada usia 15 tahun ini mengidap keterbelakangan mental. Sifatnya santun, pendiam, dan murah senyum. Borek memiliki tubuh yang tinggi dan besar. G. Syahdan tidak begitu menonjol dalam novel ini. Ia adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang selalu setia menemani Ikal membeli kapur tulis di toko Sinar Harapan milik orang tua Aling. H. Kucai adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang diamanahi sebagai ketua kelas. I. Lintang merupakan anak yang paling jenius dan gigih di antara teman-temannya. J. Mahar memiliki bakat dalam bidang seni, baik itu menyanyi, melukis, seni rupa, dan sebagainya. KNH Muslimah Afsari ini adalah guru SD Muhammadiyah. Ia sangat gigih dalam mengajar meskipun gajinya belum dibayar. L. K.A. Harfan Effendi Nur ini merupakan sebagai kepala SD Muhammadiyah. M. Aling gadis keturunan Tionghoa ini merupakan cinta pertama Ikal. N. Flola merupakan murid pindahan dari sekolah PN. Gadis tomboy yang berasal dari keluarga kaya ini merupakan tokoh terakhir yang muncul sebagai anggota Laskar Pelangi. Enam. Sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena dalam penceritaan novel penulis menggunakan kata aku. Tokoh aku dalam novel ini diceritakan paling dominan sehingga si tokoh aku dapat dikatakan sebagai tokoh atau pelaku utama. Amanat. Jangan mudah menyerah oleh keadaan. Jangan putus asa. Keadaan boleh saja serba kekurangan, namun kekurangan janganlah menjadi alasan untuk tidak berusaha. Justru jadikanlah kekurangan itu sebagai motivasi untuk bisa menutupinya. Jauhi sifat pesimis saat menengadahkan perasaan kepada orang-orang yang ada di atas kita. Bukan berarti kita harus merasa kecil dan lemah di hadapan mereka. Kita ada di bawah, bukan berarti kita tidak bisa seperti yang ada di atas. Sebagai guru haruslah dengan ikhlas mengajar dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan.
B. Unsur ekstrinsik. Nilai sosial dan budaya. Pada novel ini banyak sekali unsur-unsur nilai sosial dan budaya masyarakat yang bertempat tinggal di Belitung. Ada perbedaan status antara komunitas buruh tambang dan komunitas pengusaha yang dibatasi oleh tembok tinggi yang merupakan latar belakang sosial, di mana interaksi antara kedua komunitas ini memang ada dan saling ketergantungan. Nilai religi. Latar belakang religi atau agama si pengarang sangat terlihat seperti pantulan cermin dalam novel Laskar Pelangi ini. Namun keislamannya begitu kental. Dalam beberapa penggalan cerita, pengarang seringkali menyelipkan pelajaran mengenai keislaman. Nilai ekonomi. Sebagian masyarakat Belitung mengabdikan dirinya pada perusahaan-perusahaan timah. Digambarkan dalam novel bahwa Belitung adalah pulau yang kaya akan sumber daya alam. Namun tidak semua masyarakat Belitung bisa menikmati hasil bumi itu. PN memonopoli hasil produksi, sementara masyarakat termarginalkan di tanah mereka sendiri. Nilai pendidikan. Dalam novel ini terkandung banyak sekali nilai-nilai edukasi yang disampaikan pengarang. Pengarang tidak hanya bercerita, tapi juga menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang diselipkan dalam antara ceritanya. Begitu banyak cabang ilmu pengetahuan yang diselipkan antara lain seperti sains, fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Sekian dari hasil pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya informasi yang saya sampaikan maupun salah tulis yang telah saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.